Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Elmi Tamala dengan NIM 2302020050. Pada video ini saya akan membahas salah satu enzim penting dalam pemeriksaan fungsi hati, yaitu gamma glutamil transfase atau yang biasa disebut sebagai GGT. Apa sih itu gamma glutamil transfase? Jadi, gamma glutamil transfase itu adalah enzim yang terletak di permukaan luar membran sel, di mana enzim ini berperan dalam menjaga konsentrasi glutation di dalam sel. Nah, glutation itu sendiri merupakan antioksidan penting yang melindungi sel dari kerusakan akibat stres oksidatif. Nah, GGT sendiri itu bekerja dengan memecah glutation yang berada di luar sel sehingga komponen asam aminonya itu dapat digunakan kembali oleh sel. Enzim gamma glutamil transfase itu diproduksi di berbagai jaringan tubuh seperti pada ginjal, paru-paru, pankreas, usus, dan endotel pembuluh darah. Namun, sumber utama GGT dalam serum darah itu berasal dari hati, khususnya dari hepatosit dan sel saluran empedu. Seperti pada gambar, terlihat jelas bahwa gamma glutamil transfase itu berada di permukaan luar membran sel dan berperan dalam transfer gugus gamma glutation serta membantu masuknya asam amino atau peptida ke dalam sel. Nah, jika sel, terutama sel hati, itu mengalami kerusakan, sebagian GGT itu akan dilepaskan ke dalam darah. Oleh karena itu, kadar GGT serum digunakan untuk menilai gangguan hati atau saluran empedu. Jadi, nilai normal untuk gamma glutamil transfase pada laki-laki itu normalnya kurang dari 94 unit per liter, sedangkan untuk perempuan itu kurang dari 70 unit per liter. Berdasarkan standar internasional, nilai normal pada laki-laki itu kurang dari 1,5 mikrokatel per liter, sedangkan pada perempuan itu kurang dari 1,12 mikrokatel per liter. Nah, tujuan pemeriksaan gamma glutamil transfase yang pertama itu untuk mendeteksi keberadaan gangguan hepat. Yang kedua, untuk membantu kadar enzim gamma glutamil transfase hati selama terjadi gangguan hati dan selama pengobatan yang diberikan. Yang ketiga, itu adalah untuk membandingkan kadar enzim ini dengan kadar enzim hati yang lain. Gunanya untuk mengidentifikasi disfungsi hati. Faktor yang mempengaruhi gamma glutamil transfase itu adalah faktor genetik, obesitas, obat-obatan seperti penitoin, barbiturat, dan ada faktor dari penyakit seperti kolesterol, diabetes, hipertensi, hepatitis, dan batu empedu. Dan salah satu faktor yang paling sering terjadi yang dapat meningkatkan gamma glutamil transfase itu adalah konsumsi alkohol, karena dapat langsung merusak sel hati dan merangsang produksi enzim. Untuk interpretasi klinisnya, yang pertama itu jika alanin aminotransferase dan gamma glutamil transferasenya meningkat, itu biasanya disebabkan oleh kolestasis atau sumbatan empedu, seperti batu empedu, obstruksi duktus, dan tumor. Yang kedua itu jika aspartat aminotransferase atau alanin aminotransferase meningkat bersamaan dengan gamma glutamil transferase, itu ditandai oleh kerusakan sel hati seperti hepatitis. Yang ketiga itu jika gamma glutamil transferasenya meningkat sangat tinggi, itu biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol dalam jangka panjang. Namun, aspartat aminotransferase atau alanin aminotransferasenya itu biasanya lebih dari satu. Yang keempat itu jika gamma glutamil transferasenya meningkat, namun enzim lainnya itu normal, itu biasanya disebabkan oleh induksi enzim seperti obat anti kejang, merokok, obesitas, dan diabetes. Yang kelima itu jika alanin aminotransferasenya meningkat dan gamma glutamil transferasenya itu normal, itu bukan ditandai dengan penyakit hati, namun adanya penyakit tulang seperti paget, metastasis tulang, dan pertumbuhan tulang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye!